Coba, lo buka WhatsApp lo sekarang. Scroll ke bawah. Sunyi kan? Padahal di kontak lo mungkin ada ratusan nomor. Tapi saat lo lagi butuh temen ngobrol, lo bingung mau ngechat siapa. Dulu, pas masih sekolah atau kuliah, temen rasanya ada di mana-mana. Nongkrong tiap hari, ketawa bareng. Tapi makin kesini, makin tua, kok rasanya makin sepi ya? Tenang, kalau lo ngerasain ini, lo nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini normal. Hari ini, kita bakal bedah kenapa lingkaran pertemanan lo menyusut drastis saat dewasa, dan kenapa itu justru tanda kalau lo sedang bertumbuh. Mari kita mulai dari realita yang pahit dulu. Kebanyakan temen lo di masa lalu itu sebenarnya bukan teman jiwa, tapi teman situasi. Kalian berteman karena disatukan di gedung yang sama setiap hari, entah itu sekolah atau kampus. Kalian itu ibarat penumpang di bus yang sama. Tujuannya searah, jadi ya ngobrol. Tapi begitu lulus, gedungnya hilang. Busnya sampai di terminal. Ya wajar kalau penumpangnya turun dan jalan ke arah tujuannya masing-masing. Itu bukan pengkhianatan. Itu cuma hidup yang berjalan maju. Tapi ada alasan lain yang lebih ilmiah. Ini bukan salah lo, tapi salah hardware otak kita. Kenalan sama yang namanya Dunbar's number. Riset membuktikan bahwa otak manusia itu punya batas kognitif. Kita cuma mampu mengelola sekitar 150 hubungan sosial yang stabil secara bersamaan. Itu batas maksimal. Tapi teman dekat, teman yang beneran lo percaya buat cerita masalah hidup, kapasitas otak kita cuma muat sekitar 5 orang aja. Sisanya, itu cuma kenalan lewat. Kenapa cuma sedikit? Karena menjaga hubungan yang dalam itu butuh energi, butuh baterai sosial. Dan makin dewasa, baterai lo itu udah kesedot habis buat kerjaan, mikirin tagihan, cicilan, dan bertahan hidup. Lo secara alami akan menghemat energi cuma buat orang-orang yang benar-benar penting. Tapi kadang hambatannya bukan cuma dari dalam diri lo, tapi dari lingkungan lo sendiri. Pernah dengar crab mentality? Atau mentalitas kepiting? Kalau lo taruh sekumpulan kepiting di dalam ember, dan ada satu kepiting yang berusaha manjat keluar buat cari kebebasan, kepiting-kepiting lain di bawah nggak akan ngebiarin dia lolos. Mereka bakal narik kakinya sampai dia jatuh lagi ke dasar ember. Di dunia nyata, ini adalah teman-teman yang nggak siap lihat lo berkembang. Kalimat andalan mereka biasanya, "Kok lo berubah sih sekarang? Udah nggak asik lagi loh. Sombong." Dengerin gue baik-baik. Mereka bukannya jahat. Mereka cuma takut ketinggalan. Frekuensi lo sama mereka udah beda. Lo lagi berusaha naik level, sementara mereka nyaman di level yang sekarang. Dan kadang, satu-satunya cara buat lo selamat dan terus tumbuh adalah dengan tega ninggalin mereka di ember itu. Sakit memang, tapi perlu. Di titik inilah, lo harus belajar membedakan antara loneliness atau kesepian dan solitude atau kemerdekaan dalam kesendirian. Loneliness itu rasa sakit karena lo merasa nggak punya koneksi sama orang lain. Rasanya kosong. Tapi solitude itu adalah kedamaian. Itu adalah kondisi di mana lo nyaman sama diri lo sendiri, tanpa butuh validasi orang lain. Nonton bioskop sendirian, makan di kafe sendirian, itu bukan menyedihkan, bro. Itu me time yang berkualitas. Justru di saat hening, saat lo berhenti dengerin bisingnya dunia dan ekspektasi orang lain, ide-ide terbaik lo bakal muncul. Lo jadi kenal siapa diri lo sebenarnya. Jadi, sebagai penutup, berhenti fokus sama siapa yang hilang. Mulai fokus sama siapa yang bertahan dan siapa diri lo sekarang. Ibarat taman, dulu lo punya kebun luas penuh rumput liar. Ramai, tapi berantakan. Sekarang, lo cuma punya pot kecil
dengan satu bunga yang lo rawat baik-baik setiap hari. Lebih sepi, tapi jauh lebih indah dan bermakna. Gak apa-apa punya lingkaran kecil. Gak apa-apa menetapkan batasan yang tegas. Makin tua, memang makin sepi. Tapi kalau lo paham seninya, sepi itu mendewasakan. Gue siap tumbuh, walau harus sepi. Kalau lo,